Selamat datang pada video tutorial kita yang kedua untuk seri tutorial Java. Pada video ini kita akan memulai pembangunan project kita, yaitu aplikasi Point of Sale atau POS, di mana kita akan membuat diagram dari aplikasi yang kita bangun dan kita akan mengimplementasikan satu metode pencarian item yang sederhana. Kita juga akan menerapkan OOP dalam pembangunan aplikasi kita, dan kita akan belajar bagaimana pemrograman berorientasi objek dapat membantu kita untuk membangun aplikasi yang besar. Ya, jadi sebelum kita masuk ke NetBeans-nya, mungkin kita bikin draft-nya dulu ya, gimana aplikasi kita, desain dari aplikasi kita. Kita buat mesin kasirnya sederhana ya, jadi sama seperti yang sering kita temukan kalau misalnya kita belanja di warung waralaba lah gitu yang sudah franchise gitu yang menggunakan komputer ya. Jadi biasanya itu mereka masukkan sebuah kode dengan menggunakan scan barcode tentunya ya. Jadi ada tampilan untuk masukkan kode lah di sini ya. Karena kita belum punya scan barcode jadi mungkin masukannya masih manual aja gitu ya. Kode gitu ya. Ini ukurannya saya besarin saja 24 gitu ya. Oke, jadi nanti sini ada kodenya untuk masukkan kodenya. Kemudian nanti di bawah mungkin ada itu juga namanya ya. Jadi kalau misalnya kodenya sudah berhasil dicari ya, dia nanti namanya muncul di sini ya. Mungkin nanti ada harga juga ya, ini hanya tampilan draft itunya aja, kasarnya aja ya. Akan muncul draftnya. Kemudian nanti di bawah kan ada tabel gitu ya. Tabel daftar belanjaan. Ya, jadi kita masukkan kode, keluar nama dan harganya, dan dia akan masuk itemnya di sini, gitu ya. Nanti apa saja detail dari itemnya ini kita akan tentukan kemudian. Kemudian di sini akan tombol, nanti mungkin teksnya bayar gitu ya, artinya dia akan membayar tagihan dia gitu ya. Gimana nanti metode pembayarannya mungkin di tutorial berikutnya gitu ya. Saya rasa kayak ini sudah cukup sih, sudah cukup baik ya. Nanti kita akan ada tombol di sini tambahkan atau mungkin even enter, tekan enter untuk masukkan ke apa, kita akan tentukan kemudian. Oke. Nah, jadi tampilan seperti ini, bagaimana kita akan mengerjakannya? Pertama, kita bisa buat project baru dulu ya. Jadi saya bisa bikin file, new project di sini, saya bikin Java, jangan nggak usah sebenarnya JavaFX ini bisa sih, tapi nggak usah lah. Java with N, Java application aja ya. Kita buat post ya, point of service itu biasanya artinya ya. Post project ya. Jadi mesin-mesin kasir itu biasanya aplikasinya itu disebut post gitu ya, post application ya. Itu adalah point of service ya. Panjangannya ya point of sale, sorry. Point of sale, aplikasi kasir point of sale gitu ya. Post project, oke. Sudah cocok ininya. Oh, mungkin nih lokasinya saya perlu ubah juga. Saya tidak pindahkan ke situ. My project mungkin ada NetBeans project di sini ya, NetBeans ini ya. Saya pindahkan kemari. Kalian terserah bisa letakkan di mana saja ya. Kemudian saya finish, dia akan buat project barunya. Oke. Oh, ini tampilannya masih itu ya, masih sebentar saya ubah dulu ya. Saya kurang suka pakai tampilannya terlalu kontras. Jadi saya biasanya pakai Norway Today ya, ini lebih kalem dan lebih enak bacanya. Fontnya belum diubah ya. Nah, masih terlalu kecil. Ya, ada masalah dengan NetBeans itu di sininya saya juga nggak ngerti ya. Semoga ada perbaikan, muncul lagi nanti dia itunya errornya. Bukan errornya, optionnya, tapi cuman beberapa kali aja. Habis itu nanti kalau sudah diperbaiki udah selesai. Oke, ini adalah codingan kita. Ya, saya akan tetap membuka Java API-nya di samping kanan ini. Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Kalau tidak bisa Google aja ya Java API ya, jadi bisa kita lihat. Ini masih pakai standard edition 7, nggak masalah sepertinya ya. eh tapi aplikasi kita desktop ya, desktop application. Jadi kita butuh frame ya. Jadi di Java itu kalau kita mau buat aplikasi desktop yang ada window-nya seperti NetBeans ini atau Chrome ini, itu namanya frame ya. Jadi kita bisa cari frame itu di Java Swing ya. Ya, Java Swing itu dia ada kelas namanya GFrame. Ya, jadi semua
komponen-komponen pada UI itu dia ada depannya G, terus nama komponennya apa ya. Dan untuk window-nya itu namanya adalah G-frame. Sebentar, G-frame. Nah, ini dia G-frame. Ya, ini dia adalah kelas G-frame-nya. Mudah-mudahan cukup besar untuk dibaca ya. Jadi bisa dibuka aja di itu masing-masing di komputer masing-masing. Nah, jadi untuk membuat frame-nya itu saya bisa buat kelas G-frame. Saya bisa ketik di sini manual, tapi ada cara yang lebih mudah lagi ya. Kita buat aja kelas baru di projectnya ini ya. Saya bikin new, tapi jangan new class ya. Ada Gframe form di sini ya. Jadi kita klik new Gframe form, kita bikin post frame namanya ya. Terserah namanya apa ya. Dan dia akan membuat tampilan Gframe frame-nya. Dan ini keunggulannya juga dengan menggunakan NetBeans kita sudah punya itu ya UI editor yang drag and drop. Jadi kita bisa mudah menggunakan untuk membangun aplikasi desktop ini ya. Mungkin yang paling pertama yang harus diperhatikan itu adalah ukurannya supaya kita nggak sebenarnya ukurannya bisa kita resize seperti ini ya, gampang ya, tapi preferred size-nya kalau bisa kita bikin rapi aja lah ya. Jadi mungkin 1280 720 ya, supaya itu ukurannya full HD gitu ya. Ya. Jadi bisa diubah di situ gitu ya. Tapi sepertinya nih kalau di resize dia nggak berubah ya. Jadi harus sebentar, coba saya cek dulu. Ya jadi di sini dia kayaknya nggak ngikutin size yang di sini ya. Tapi kalau misalnya kita run ya, kita tekan ini untuk preview desain aja. Sebenarnya belum dijalankan, hanya preview aja. Dia sudah mengikuti ukuran dari gambar kita ya. Jadi salah satu solusinya adalah bisa ini tolong matikan aja. Kita resize sendiri gitu ya. Iya. Ya, saya rasa seperti itu bisa. Oke. Oh, sebentar. Oh, di code-nya bisa nih ternyata nih. Ya, saya baru Google tadi bisa. Jadi kalau kita ketik di sini 1280 ya, dia akan ngikutin itunya ya. Sorry. Ya, jadi bisa di set di code-nya juga ini ya, designer size-nya, dan bisa set di sininya juga. Cuman mungkin yang saya bingung itu adalah dia tidak bisa di zoom out nih ya. Saya juga baru tahu kalau tidak bisa di zoom out. Jadi satu caranya ya kita harus perbesar ininya gitu ya, perbesar layarnya. Tapi sangat mengganggu sekali sepertinya ya. Atau coba kita kecilin aja, mungkin ini terlalu besar ya. Mungkin 720 kali 720 aja lah ya. Anggap aja layarnya masih 720 kali 720 gitu ya. Nanti kalau saya sudah tahu gimana cara meresize, men-zoom in zoom outnya, harusnya ini ada tombol untuk itunya ya, untuk zoom in zoom outnya, tapi saya belum tahu di mana. View, oke. Oke. Nah, jadi kita bisa jalankan program kita melalui preview dulu ya. Sorry, kita bisa preview, tapi kalau misalnya kita mau jalankan program kita, dia nggak akan melakukan apa-apa. Kenapa? Karena main kelasnya itu di sini, kita juga belum melakukan apa-apa. Ya, dia tidak melakukan apa-apa. Ini dia main kelasnya. Jadi gimana cara main kelasnya untuk menjalankan new post frame-nya nih? Kita bisa bikin objeknya dulu, ya. Kita bikin objek post frame ini, ya. Post frame frame sama dengan new post frame. Ya, dia akan membuat objek frame, dia akan membuat objek dengan nama frame dari kelas post frame yang kita buat ini, ya. Ini adalah kelas post frame, ya. Kemudian kita bilang frame dot set visible true. Ini untuk menjalankan aplikasinya, dan kalau kita jalankan, dia akan membuka post frame kita. Ya. Nah, ini adalah kelas post frame yang kita buat oleh NetBeans-nya, tapi NetBeans-nya itu sebenarnya dia sudah build kode untuk kita ya. Kodenya di mana? Jadi di atas ini ada source atau sama design, kita bisa pergi ke source-nya. Inilah dia kode NetBeans untuk frame kita ya. Sebenarnya ini udah banyak codingannya, tapi di fold sama dia, default dilipat gitu ya, ditutup. Kita bisa expand dengan menekan tombol tambahnya ini. Nah, inilah yang semua kode-kode yang dia tambahkan. Nah,
diperhatikan juga hati-hati. Ini kalau dari NetBeans-nya di sini nggak bisa diedit ya. Itu nggak edit, tapi kita tetap bisa edit kalau misalnya melalui Notepad atau editor yang lain. Nah, tapi masalahnya ketika eh, kodenya ini diedit, itu kita nggak bisa buka lagi ini tampilannya ini. Jadi hati-hati ya. Kalau emang pakai NetBeans, bikin aja tetap pakai NetBeans, jangan diubah pakai editor yang lain. Dan kalau emang harus pakai editor yang lain, yang ini jangan diubah gitu ya. Ini ada editor fold gitu ya, ada editor fold, default, collapse, generated code. Ini namanya generated code, code yang di generate oleh NetBeans-nya. Sebaiknya jangan diubah. Ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke post frame-nya, kita ikutin desain yang sudah kita buat tadi. Jadi di bagian atas kita itu ada sebuah teks ya. Jadi kita lihat di sini ada swing controls-nya. Ya, kita bisa letakkan langsung teks di sini, tapi sebaiknya kita pakai panel aja. Kenapa pakai panel? Nanti untuk project berikutnya akan saya jelaskan kenapa sebaiknya kita menggunakan panel. Jadi coba drag and drop panel di sini ya. Nah, ini ada snippingnya juga oleh si NetBeans. Jadi ikutin aja snippingnya ini. Jadi saya taruh snippingnya ini di kanan kanan kiri atas ya. Jadi saya nggak tahu nih videonya terlihat atau enggak ya, karena terlalu tipis dia line-nya. Mudah-mudahan terlihat. Tapi kalau tidak, coba aja arahkan mendekati sudut kiri atas. Nanti dia snipping sendiri. Jangan terlalu rapat, ya. Jadi ini saya bikin ada panel di sini. Dan saya expand supaya dia sampai ke kanan bawah. Sama juga snipping juga. Nah, apa itu panel? Panel itu sama seperti frame, dia container di mana kita bisa meletakkan swing controls ini. Text field, button, ya. Nah, kenapa saya bilang frame-nya itu sebaiknya ditaruh panel dulu sebelum ditaruh komponen ini? Karena nanti kalau misalnya kita mau pindahkan semua komponen yang ada dalam panel ini, kita cukup mengcopy panelnya aja, nggak perlu satu-satu kita copy. Jadi ketika kita copy panelnya, semua yang di dalam panelnya ini akan ikut. Jadi anggaplah ini sebagai bungkusan dari komponen-komponen yang akan kita letakkan berikutnya. Ya, kenapa ini penting? Karena di tutorial di video-video berikutnya kita mungkin akan menggunakan tab. Ya, jadi ada tabnya di atas ya. Jadi ini untuk penjualan, sales, ini ada insert item untuk masukkan barang, atau update item atau delete item gitu nanti ada di sini semua, atau mungkin dengan ada login juga gitu. Jadi kita harus pindahin nanti panelnya ini ke tab pin. Untuk sekarang tidak perlu ya. Nah, jadi sudah ada panelnya, kita mulai masukkan item pertama kita masukkan teks dulu, harga tadi ya. Ya, harga. Jadi ada teksnya dan ada text fieldnya. Jadi untuk teks namanya itu label ya. Kita letakkan labelnya di sini ya. Saya nggak tahu nanti ukurannya terlalu kecil, jadi bisa diubah di sini ya. Bikin aja ukuran standar kita 12 lah ya. 12 kayaknya sudah cukup besar gitu ya. Ya, ini tulisannya kita bikin di sini ada teksnya, kita bikin aja langsung harga. Sorry, caps lock saya hidup, harga. Ya. Kemudian ada label lagi berikutnya ya, di bawahnya mungkin saya taruh separator dulu ya. Separator itu kayak pemisah dia. Dia kayak cuman garis aja gitu. Ya, saya bikin panjang kemari ya. Kemudian di bawahnya itu adalah hasil pencariannya. Ada nggak itemnya ya? Jadi saya taruh di sini. Itu saya ubah juga jadi 12 dan saya bikin teksnya itu adalah nama. Sorry. Yang di atas kok harga? Salah tadi, bukan harga. Kode tadi ya. Kode ya, kita masukkan kode itemnya, namanya keluar dan harganya keluar ya. Jadi saya masukkan label lagi ya. Ini biasakan sejajar dari atas ya, rapi. Kemudian kita masukkan di sini harga ya. Nah, eh jadi sebaiknya, oh ini lupa saya ubah jadi 12 ya. Oke, 12. Nah, jadi sebaiknya kita masukkan dulu labelnya, baru kita masukkan text fieldnya. Kenapa? Karena saya mau text fieldnya itu sejajar gitu ya. Jadi saya taruh text field di sini, di samping kiri. Dia ada snippingnya juga. Dia akan mengikuti teks yang terpanjang yang di bawahnya gitu. Jadi kalau kita bikin ini sejajar, text field ini akan ngikutin harga ini, karena harga ini lah yang paling panjang gitu ya. Jadi saya taruh text fieldnya di sini, mungkin kodenya usah panjang-panjang, segini aja, ya. Kemudian di bawahnya juga saya taruh text field, ikutin aja guide-nya dia, ya. Mungkin nama ini, oh kenapa namanya nggak bisa itu ya? Aneh juga, namanya nggak bisa snipping, ya.
Kemudian untuk harga juga saya bikin seperti ini. Ya, ini mungkin karena ada separatornya sih. Saya hapus aja dulu coba separatornya, saya ikutin ini, dapat, baru saya masukkan lagi separatornya di sini. Em, oke, di sini ya, ya saya panjangin ya supaya rapi aja sih, ya karena oh ini kurang rapi malah ya. Tuh. Karena kan ini komponen yang kita masukkan input, ini komponen yang hasil pencariannya gitu ya. Jadi ini text field-nya karena saya masukkan kodenya di sini, berarti yang ini namanya nggak bisa saya edit kan? Berarti enabled-nya saya matiin aja. Editable-nya saya matiin. Ya, editable saya matiin. Dia akan berubah jadi warna semi abu-abu. Artinya kita nggak bisa edit. Ya, sama juga ini semi abu-abu. Isi teksnya saya kosongin dulu. Teksnya nggak usah saya isi apa-apa, kosongin. Ini juga saya kosongin. Ini juga saya kosongin. Oke, jadi intinya saya masukkan kodenya di sini, nama dan harganya muncul di sini. Ya, terserah mau desainnya gimana. Kalau misalnya harganya di samping sini juga nggak masalah ya. Jadi kalian mungkin lebih nyaman masukkan harganya kita taruh di sini, boleh. Bagus juga sih desainnya seperti ini ya. Jadi lebih, lebih space saving ya di bawahnya. Kenapa di bawah itu penting? Karena di bawahnya itu kita mau taruh tabel. Ya, ini adalah tabel hasil hasil belanjaan kita lah gitu ya. Jadi dia masukkan kodenya masuk ke tabelnya ini ya. Untuk tabelnya harusnya ada Gtable. Nah, ini dia Gtable ya. Kita masukkan Gtable atau mungkin supaya bagus kita masukkan separator. Separator itu supaya rapi ya. Jadi kita ada kayak pemisahnya aja ya. Sebenarnya itu hanya aksesoris aja. Kalau misalnya nggak mau nggak apa-apa ya. Tapi saya lebih suka kalau misalnya dia rapi. Kemudian Gtable-nya saya masukkan di bawah sini. Ya, gak usah sampai bawah, karena nanti di bawah kita ada tombol lagi, tombol bayar kembaliannya berapa gitu. Oke? Oke. Jadi sudah selesai, oh ini sampai sini aja. Sudah selesai tampilan awal kita, sekarang kita sedikit masuk ke mesinnya dulu ya. Jadi saya bilang tadi saya masukkan kode, keluar nama sama harganya, ya. Nah, jadi untuk codingannya kita buat di mana? Di source-nya. Disinilah codingannya kita buat, ya. Nah, eh, saya masukkan kode, saya tekan enter, keluar nama dan harganya kalau ada. Kalau tidak ada, nanti dia akan tampilkan error. Nah, itu artinya apa? Dia akan mulai mencari ketika saya tekan enter, ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti menekan enter, mouse diklik, ya, atau mouse-nya bergoyang atau kursornya bergerak gitu. Nah, itu semua namanya event, ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu terhadap input dari perangkat input kita atau terjadi perubahan lah gitu ya, apapun itu perubahannya, baik itu perubahannya waktu, ada juga time event gitu ya, itu namanya event. Ya, jadi ketika kita mau kalau ditekan enter dia menjalankan sebuah kode, berarti harus ada yang mendengar event tersebut. Ya, itu namanya listener. Jadi kita untuk membuat event seperti itu, untuk membuat mekanisme seperti itu, kita harus tambahkan event listener di text box kita ini. Ya, caranya gimana? Cara mudahnya itu di sini ada events ya. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita pilih event-event apa aja, mouse press, mouse release, mouse drag, mouse enter. Tapi kalau untuk yang tekan enter itu biasanya action perform. Ya, action perform. Nah, biasanya action perform ini sudah ada belum pada awalnya ini belum ada codingannya, belum ada apa-apa karena memang kita belum buat codingannya ya. Untuk defaultnya kita bisa bikin aja dulu J text field action perform atau jangan seperti inilah, jangan J text field. Sebentar, sebelum kita masuk kemari, ya kita ubah dulu variabelnya, ya supaya gampang nanti kemudian. Jadi ini kan kode kan, kode ini kan text field kan, text field untuk kode. Tapi nama kodenya itu bisa dilihat di code, nama variabelnya itu masih JTextField1. Saya nggak suka seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada deskripsi dari nama variabelnya tentang apa fungsi dari text field ini.
text field ini kan untuk menyimpan kodenya ya. Jadi kita bisa ubah nama variabelnya menjadi kode text field. Gitu. Ini untuk namanya, berarti saya ubah nama variabelnya, berarti name atau nama text field lah ya. Kita boleh gabung atau gimana bagusnya? Nggak apa-apa lah ya, kalau nama ininya kita bahasa Indonesia, tapi untuk tipenya kita bahasa Inggris nggak apa-apa gitu ya. Berarti ini harga text field. Ya, oke. Kalau sudah, sekarang kita balik lagi ke kode ya. Ketika kita lihat eventnya, kita mau tambahin event di sini ya. Kita mau bikin action perform. Kita klik, dia sudah ada kode text field action perform. Ya. Tadi masih J text field 1 action perform. Saya ubah nama variabelnya, dia berubah jadi kode text field action perform. Ini apa? Ini artinya ketika kita klik kode text field action perform ini, ketika ada event action perform, ya, untuk action perform ini biasanya defaultnya itu kalau text field enter, kalau mouse klik kiri, ya, berbeda-beda dia. Ya, dia akan panggil fungsi ini. Jadi kalau saya klik fungsinya ini, nah dia akan buat satu fungsi namanya private void kode text field action perform. Ya, disinilah codingan kita. Ya, jadi misalnya saya klik aja dulu, saya ketik aja dulu sesuatu di sini, system out.println kode action perform by pressing enter. Oke, coba saya tes, saya jalankan. Ya, di kodenya ini saya ketik misalnya 1, 2, 3, 4. Ya, kalau saya tekan enter, plek, dia akan panggil fungsinya itu. Ya, kode action perform by pressing enter. Ya, nah, udah, berarti di sinilah kita taruh mesinnya. Ya, ketika kita tekan enter, dia akan mencari apakah ada item yang menggunakan kodenya. Oke, tapi tentunya sebelum dia melakukan pencarian, harus ada dulu dong daftar yang dia cari. Ya, sebelum kita bisa membuat daftarnya, kita harus buat dulu kelas itemnya. Ya, jadi kita buat kelas itemnya. Saya klik di sini, klik kanan, new Java class, saya bikin di sini item, ya, dan item itu punya sebenarnya item nggak bagus juga ya. Coba saya hapus saja lah ya. Kenapa item nggak bagus? Coba delete, safely delete, ya. Biasakan kalau mendelete sesuatu safely delete supaya dia cari semua kelas-kelas yang dipakai, dihapusnya juga, ya, refactor. Karena tadi kan saya bikin kan kode harga sama nama ya. Jadi sebaiknya saya pakai bahasa Indonesia juga ya. Jadi Java class saya bikin di sini item itu apa? Barang ya. Ya, barang nggak apa-apa. Saya bikin di sini public nggak usah saya bikin. Boleh lah untuk sekarang ini bikin public aja. Public in public string kode. Sorry, kecil kode public float harga. Kenapa harga float? Karena bisa aja diskon gitu ya, jadi koma dia ya. Dan public string nama gitu ya. Mungkin urutannya penting juga, saya bikin seperti ini. Terserah kalau mau pakai bahasa Inggris ya, code, name, price, ya, boleh silakan. Ya, saya mungkin lebih suka pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk jelaskannya. Oke, nah untuk sementara ini bikin public aja dulu. Kenapa? Karena kita belum mengenkapsulasi itemnya ini, jadi kita bikin aja dulu public semua. Jadi bisa di set dan bisa di get value-nya, ya. Lalu untuk nanti di kedepannya kita akan bikin database ya, terkoneksi ke database. Tapi untuk sementara kita pakai release saja dulu. Release itu apa? Dia sama kayak array ya. Atau dia persis sama dengan vektor lah ya. Release dia adalah kumpulan objek-objek yang diletakkan pada satu variabel ya. Kita masukkan barang ya dan kita daftar barang. Ya. Jadi kita buat sebuah release barang, daftar barang. Dia marah kenapa? Karena belum diimport ya. Cara gampangnya kalau ada error seperti ini, kita bisa tekan Alt Enter. Dia akan kasih rekomendasi apa yang bisa kita lakukan. Yang tentu karena Java release ini udah ada, kita import aja yang paling atas ini. Errornya hilang gitu ya.
Oke, kemudian sebelum init komponen saya jadi kan hanya deklarasikan, saya definisikan daftar barang sama dengan new release barang ya. Sorry, new release barang ya. Kemudian saya tambahkan satu barangnya ya. Caranya gimana? Saya buat itemnya dulu. Item i1 aja sama dengan new item i1 dot kode sama dengan saya buat aja kodenya asal misalnya 1111 gitu ya. Oh ini belum diimport juga ya. Oh sorry sorry kok item lagi barang. Itulah terbiasa bahasa Indonesia bahasa Inggris jadi aneh ya. I1 dot nama sama dengan misalnya tidak ada endorse produk tapi kita bikin aja Citato. I1 dot harga saya bilang harganya 10.000 karena float, 0 F ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau pakai integer atau double juga nggak apa-apa ya. Supaya gampang saya copy. Oh, saya tambahkan aja dulu ya daftar barang dot add i1. Oke. Supaya mudah saya copy paste, tapi kalau mau copy paste hati-hati jangan lupa diubah nama variabelnya. Jadi ini jadi i2 ya. I2 ini jadi I3 ya. Nanti akan ada cara yang lebih mudah dengan menggunakan database, tapi kita settingan database belum masuk sekarang. Jadi nanti belakangan aja. Untuk sementara kita semi hardcode kan aja dulu ya. Ini kodenya nggak boleh sama. Kita buat 1, 2, 3, dan 4. Nama itemnya kita ganti-ganti aja. Oreo dan Potabi. Bener nggak ya penulisannya? Ya. Ciki kita bikin 9.000. 9.000. Oh lah, sorry, sorry. 9.000. Oreo kita bikin misalnya 15.000 agak mahal dan Potabi kita bikin 11.000. Oke, udah tambah. Sekarang rilis kita ada 4 ya. Cara ngetesnya gimana? Kita print aja system.out.println daftar barang.size. Coba kita lihat harusnya sebentar ya. Harusnya sudah bertambah ya. Nah, tuh udah 4 dia. Oke. Nah, sekarang saya bilang kalau misalnya saya tekan enter, dia akan melakukan pencarian di sini, ya. Jadi akan mencari kalau misalnya ada, dia akan tampilkan namanya di sini dan harganya di sini. Ya, itu yang akan kita lakukan untuk yang project pertama kita ini, ya. Jadi dia masukkan, dia tekan enter, apa yang kita ambil? Yang pertama kali kita ambil adalah kode apa yang dia masukkan, ya. Jadi saya ketik di sini string kode kode masukan lah ya, sama dengan atau kode input. Nama variabelnya boleh bahasa Indonesia, tapi sebaiknya kalau nama actionnya atau apa pakai bahasa Inggris saja ya. Sama dengan kode text field dot get string get text ya, get text agak lucu ya, get text ya untuk mengambil teksnya itu. Oke. Nah, dia udah dapat kode inputnya, apa yang dia lakukan? Dia akan cari dari release ini, ada nggak yang sama dengan kode yang dia masukkan, ya. Jadi, untuk mencarinya, saya pakai for loop aja. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi untuk for loop, nggak perlu pakai gini, tapi saya masih old school ya. Jadi, gini aja. Kalau release dia bisa pakai iterator juga udah bisa, ya. Lebih gampang ngetiknya, tapi saya lebih suka seperti ini. Dari dulu udah ngetik kayak gini udah jadi refleks gitu ya. Jadi kita akan loop dari item pertama dengan indeks 0 sampai item terakhir dengan indeks size -1 ya, bukan size ya karena ini lebih kecil ya. Kita ambil itemnya, kita bikin aja di sini sorry. Saya bikin aja di sini barang sorry. Untuk variabel temporary-nya yang kita akan loop ya. Jadi temp barang sama dengan daftar barang dot get i. Oke. Nah, terus apa yang kita lakukan? Kita bandingkan if
temp barang dot kode dot untuk membandingkan string di Java kita pakai equals ya dengan kode yang dimasukkan, kode input ya. Maka disinilah kita buat system.out.println barang ditemukan. Oke, dan kalau dia sudah ketemu sekali dengan asumsi bahwa kodenya adalah unik ya, berarti kalau dia udah ketemu nggak usah cari yang lain lagi, maka kita bisa keluar dari loop kita. Cara paling mudah sebenarnya bisa pakai break ya, tapi saya kurang suka pakai break sebenarnya ya. Biasanya saya langsung masukkan aja i sama dengan daftar barang .size gitu ya. Saya bikin seperti itu ya. Sebenarnya sama aja fungsinya ya. Jadi untuk keluar dari loopnya dia nggak akan mencari lagi item-item yang lainnya gitu ya. Langsung keluar dia. Oke. Nah, kita udah dapat tem barangnya ya. Kita sudah dapat kodenya ya, kita sudah dapat indeksnya. Sorry, ini indeks yang mau dicari ya. Oh, belum kita simpan indeksnya ya, tapi udah disimpan di tem barang, nggak masalah ya. Sekarang kita masukkan di nama dan harganya. Oke, jadi saya bikin nama text field dot set text ya, tem barang dot nama dan harga text field dot set text tem barang dot harga. Oke, nah ini saya ada salah nih, dia marah kenapa? Karena ada kemungkinan barangnya nggak ketemu, jadi ini null ya. Jadi sebaiknya kode ini ditaruh di sini aja ya. N-nya lupa ke copy dot harga. Nah, ini dia masih marah juga. Kenapa? Karena dot harga ini float. Harga text field itu untuk set text dia minta string. Jadi kita harus ubah dulu dari float ke string ya. Cara paling mudahnya adalah kita panggil float dot toString ya. Panggil fungsi float dot toString. Kalau dari ini karena dari floating point, kalau dari integer dot toString gitu ya. Oke, coba kita jalankan. Apa tadi kode yang sudah ada? 1111, tekan enter, blok, keluar cita tuh. 1112, tekan enter, Ciki. 1113, tekan enter, Oreo. Oke. Jadi saya rasa ini adalah contoh yang sangat mudah sekali ya. Kita sudah berhasil membuat draft dari aplikasi kita. Kita sudah berhasil membuat kita sudah belajar tentang event dan apa itu action perform. Event yang paling pertama adalah action perform ya. Kita sudah membuat satu kelas barang dan objek barang yang telah kita masukkan ke dalam release dan kita sudah berhasil melakukan pencarian barang tersebut. Ya. Saya rasa untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Nanti kemudian kita akan perbaiki tabel kita ini lagi supaya nanti kode yang dimasukkan kalau tekan enter dia langsung kemari. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.